Kamu semua yang nonton podcast ini, yang mau jadi penyanyi, nomor 1 itu adalah Halo Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Halo guys, kembali lagi nih. Hari ini tuh nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya dari episode kita yang sebelumnya. Masih berbau-bau musik. Kita hadirkan langsung, wow, aku deg-degan. Sir Tri Adinata atau Sir Nata, nama kerennya. Iya. halo. Iya, ini Sir Nata. Udah kenal lah ya. Mungkin bisa cek di Instagramnya @triadinata91. 91. YouTube-nya juga Triadinata. bukan main. Ini guru seni yang sempat viral, asik. Dan udah beberapa kali diundang di beberapa acara TV. Tapi Bang, Alhamdulillah. Tapi sebelum kita bahas viral-viralnya itu Bang, mau tanya basic nih Bang. Boleh. Kan abang ini ambilnya seni nih kan. Seni musik ya. Nah, dalami seni bahkan jadi guru seni. Awalnya itu gimana Bang? Bisa emang dari kecilnya senang musik sampai akhirnya ambil kuliah jurusan seni musik atau gimana, itu coba ceritain Bang. Oke, jadi kenapa saya masuk musik sebenarnya mungkin karena ini ya. Orang tua saya juga suka musik. Jadi dari kecil memang sudah terbiasa untuk mendengar musik. Mendarah daging ya. Iya, jadi dari kecil udah diajarin main gitar, main biola gitu. Semuanya bisa Bang? Ya ada juga yang nggak bisa sih. Apa? Contoh? Saksofon saya nggak bisa. Besar Bang, itu agak berat kan ya. Bener. Jadi kemarin itu tamat sekolah langsung ambil di Unimed, Universitas Negeri Medan. Ya. Ambil emang seni musik. Iya, saya ambil pendidikan seni musik. Dan emang berarti emang udah niat nih. Udah niatnya jadi guru. Biasanya kalau Unimed itu emang nerbitkan guru Jadi gitu guru, ya. benar. Jadi guru. Terus udah tamat nih. S1 kan dari Unimed. S1 terus ngelanjut S2 lagi. S2-nya di Unimed juga. Di Unimed juga. Iya. Wow, betul-betul mendalami di situ. Terus ini kan udah sempat ngajar. Iya sudah Tamat sebelum S1 tamat itu? sebelum tamat udah ngajar. Sebelum tamat udah ngajar. Sebelum tamat udah Berarti udah pandai banget itu ya main musiknya sampai ya udahlah aku belum tamat aku ngajar aja gitu. Jadi karena kemarin itu saya itu termasuk orang yang nggak bisa diem gitu. Jadi pengen segala sesuatunya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Jadi daripada bergaul nggak jelas, lebih bagus menghasilkan uang dan bisa untuk kita diri sendiri gitu. Cakep. Nah jadi sekarang uangnya udah banyak. Iya, Bang Nata ini sebenarnya Bang Nata atau Sernata ya? Sernata aja deh. Sernata ya. Mungkin anak-anak di sekolahnya manggilnya Sernata. Iya, benar. Sernata kemarin itu sempat ada viral video ya kan? Iya, alhamdulillah. Ngajar musik, kayak mana sih caranya ngajar musik itu? Bisa nyantui gitu loh. Anak-anak itu semuanya ngikuti gerakannya itu bisa sama gitu Bang. Itu mungkin yang jadi daya tarik ya, biar Mungkin, jadi benar. rame orang nonton. Benar, Itu kan benar. emang di setel settingan atau gimana tuh, Bang? No, itu nggak settingan sama sekali, itu memang bener-bener real. Bahkan kalau nggak di videoin, saya itu lebih wow, ekspresif sekali sama anak-anak. Terus kenapa kalau saya ngajar itu bisa santai seperti itu? Karena saya menganggap murid-murid saya itu seperti adik saya sendiri, bener-bener saya anggap adik saya, saudara saya. Jadi kalau kita menganggap seseorang itu atau mereka itu sebagai bagian dari diri kita, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk mereka sih. Seperti itu sih. Jadi itu kan di video itu udah bagus ya. Yes, Ya kan, alhamdulillah. istilahnya udah ya di saat mereka udah hafal Iya, gitu. benar. Tuh kan nggak langsung hafal. Enggak langsung hafal Udah dong. pernah diajari dulu kan Iya, di pertemuan-pertemuan diajarin. Yes, sebelumnya. benar sekali, ya. Gila itu anak-anaknya dikasih makan apa di rumah itu ya. Bisa mendukung Sernata gitu loh, main musiknya keren banget. Pernah ada rencana nggak Bang? Rencana apa tuh? Buat kayak orkestra musik melibatkan anak-anak Oh iya, sekolah? kebetulan udah kemarin itu sempat mau masuk rekor muri waktu 2000. Ini kemarin waktu mau wisuda bulan, harusnya kan ada wisudaan kami bulan 5 atau bulan 4 saya lupa. Tapi karena corona nggak jadi, itu udah mau didaftarin di muri karena saya buat 400 gitar, ada 20 biola, terus ada choirnya, paduan suaranya, ada pemain drumnya dari anak-anak juga, pemain keyboardnya dari anak-anak juga, udah dipersiapkan. Tapi semua batal gara-gara corona. Astagfirullah, sayang sekali. Itu kan nanti misal nih 2021 kan. Insya Allah akan terlaksana karena di 2019 juga itu rame kemarin itu. Kalau di 2019 cuman 300 gitar nyanyi lagu Titip Rindu Buat Ayah dan lagu Ibu dari Iwan Fals dan dapat respon dari penyanyi aslinya. Oh, ini kemarin aturannya nyanyi apa Bang?
Lagunya. Nyanyi lagu Unmiss. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Gitu. Halus banget ya masuk ke telinga ya. Gitu. Enak gitu Hanya ya. Rindu, lagu Hanya Rindu. Hanya Rindu. Sama lagu Rintu Arahap yang Ayah. Oke, kita tunggu 2021. Yeah. Siapa tahu ganti lagu nih. Enggak, kayaknya tetap lagu Mungkin itu. enggak lagu-lagu Jawa Bang lagi Enggak, lagi hits sekarang. Karena kenapa saya buat wisuda mereka semua main gitar dan misalnya ada 200 berapa yang lulus, kemudian saya buat 400 dan hampir semua yang main gitar, karena itu sebagai rasa berterima kasih mereka kepada orang tuanya udah beliin gitar sama mereka. Jadi ini lo Ma, ini lo Pa udah dibeliin gitar, jadi saya nyanyikan di acara wisuda saya lagu untuk Mama dan Papa. Oh gitu, dedikasinya untuk orang tua. Iya, dedikasi untuk orang tua. Oke, kita tunggu tuh hasilnya, karyanya, bahkan nanti pasti ada di YouTube-nya Bang Sernata. Ini kemarin aku lihat loh di postingan IG-nya Sernata. Iya. Diundang ke acara TV talk show gitu. Yes. Hitam putih, terus pagi-pagi happy, banyak ya. Top Net TV. Net TV itu gimana perasaannya? Perasaannya alhamdulillah bersyukur ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi kalau ditanya apakah tujuannya untuk diundang sama TV, sama sekali tidak. Jadi itu hanya sekedar bonus aja mungkin dari Tuhan sama saya. Tapi kalau dibilang bersyukur, sangat bersyukur sih. Sangat bersyukur dari video viral itu bisa banyaklah hal-hal yang saya rasakan yang luar biasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Termasuk saya dikasih hadiah nonton konser seumur hidup sama Mas Anas Salimi. Saya sudah nonton Westlife, sudah nonton Callum Scott, David Foster, Anggun. Waduh, banyak banget sih. Wow. Yani dan lain sebagainya. Itu nggak pernah ngebayangin gitu sebelumnya? Sama sekali nggak pernah ngebayangi. Dan ya benar-benar free gitu di sana, itu memang benar-benar free dan digabungi sama artis-artis itu gitu. Aduh, rasanya luar biasa sih, dan dikenalkan juga. Dan alhamdulillah yang diundang sama Mas Anas Alimi semua rata-rata yang sudah pernah nge-repost saya, contohnya Westlife. Jadi mereka lebih appreciate gitu ketemu saya. Oh, ini guru yang saya repost gitu, sama Callum Scott juga gitu sih. Itu gimana? Deg-degan nggak ketemu artis besar gitu loh? Deg-degan sekali sih, apalagi Callum Scott, saya fansnya Callum Scott. Oke, Callum Scott ya. Ini kemarin ketemu sama Deddy Corbuzier, gitu-gitu. Aman tuh, Rafi. Semuanya ngomong-ngomong sama mereka. Ya mereka alhamdulillah sangat sangat baik ya. Mungkin karena juga saya seorang guru, jadi mereka ya lebih Iya, kelihatan sih sebenarnya. Teman-teman mungkin kalau lihat full view-nya dari Sernata, asli guru banget. Jauh banget dari kata seniman ya. Seniman yang mungkin lebih ke musisi gitu. Karena biasanya musisi agak-agak ya rambutnya agak-agak gondrong gitu kan. Sernata guru abis, betul. Jadi kan itu kemarin udahlah, sampai ada rencana buat sesuatu yang viral lagi nggak? Nggak pernah direncanain sih, sama sekali nggak pernah direncanain. Terus ya ini dalam 2-3 hari terakhir ini video-video lama saya tuh viral lagi tuh di TikTok. Jadi saya nggak nyangka sekali sih, luar biasa sih. Jadi banyak di-repost sama banyak orang. Nggak nyangka sih satu hari. Yang mana bisa. itu? Yang mana itu? Yang Kartonyono, terus Westlife yang My Love juga. Oh, nanti bisa kita buat ya. Boleh. Nggak nyangka sih hampir satu hari tuh ditonton 1 juta orang. Waduh, nggak nyangka banget sih. Sukses terus Sernata. Amin. Kita tunggu karya-karyanya mungkin di bidang-bidang musik ya. Amin. Buat konser gitu. Ngundang-undang artis, penyanyi-penyanyi nasional kita Indonesia. Soalnya suaranya nggak kalah loh sama artis-artisnya. Karena Sernata ini tuh dia gitu loh yang nerbitkan seorang penyanyi. Iya kan, Alhamdulillah. Jadi Sernata ini adalah seorang guru vokal yang ada anaknya itu, anak didiknya itu udah tembus di The Voice Kids. The Voice Kids ada 6 orang sudah. 6 orang? Ya, masuk tim Agnes Monica, tim Baby Romeo. Wow. Terus yang di Rising Star juga ada, KDI juga ada, Idol juga ada, di banyak yang lainnya. Ada yang nggak masuk di ajang pencarian bakat tapi berkarir sebagai penyanyi di kontrak sama label rekaman seperti Mawar Eva De Jong, Iga Azwika juga. Oh gitu, Mawar Eva cuy. Ini gurunya loh.
Itu kayak mana bang? Emang mereka datang sama Sernata minta diajari nyanyi atau? Yes, memang ya mereka memang murid saya yang memang benar-benar datang ke tempat tes kami namanya Andika Production. Langsung pengen vokal, ya udah ini langsung gurunya gitu ya. Gila, itu keren banget. Itu The Voice Kids siapa namanya tuh? The Voice Kids banyak banget. Ada Fanny, ada Sandi, ada Diva, ada Aulia, ada Eva, and many more. Keren loh. Bisa lihat nanti di YouTube The Voice Kids Indonesia. Yes, ini hasil dari usahanya Sernata. Susah nggak sih ngajarin vokal sah? Gimana ya kalau dibilang susah sih? Soalnya aku bisa deh mau belajar. Karena saya punya murid yang nggak pernah sama sekali bisa nyanyi, tapi sekarang dia sudah banyak berderet piala nyanyinya. Makanya sebenarnya jadi guru itu adalah sabar sih. Jadi guru itu harus sabar bener-bener dan motivasi yang penting. Jangan pernah kita misalnya kalau dia nggak bisa terus kita bilang kamu kenapa nggak bisa, nggak boleh. Ayo kamu pasti bisa. Asik, itu gitu, dia ya. Jadi membangun ya semangat lagi gitu. Motivasi itu dalam mengajar tuh penting. Jadi bahasa yang dikeluarkan guru itu adalah doa menurut saya. Jadi kalau kita bilang anak murid kita, kamu kenapa nggak bisa, dan kita bentak-bentak dia, maka doanya kan seperti itu. Tapi kalau kita bahasanya dengan bahasa kasih sayang dan bahasa-bahasa yang benar-benar ngasih motivasi sama mereka, insya Allah mereka juga akan bisa memahami apa yang kita berikan kepada mereka. Cakep. Jadi buat adik-adik di rumah yang mau belajar nyanyi, ini gurunya yang paling sabar loh. Siapa tahu masuk Indonesian Idol Junior, ya kan? Ada juga yang kayak gitu, banyak ajang-ajang pencarian bakat ya saya. Pernah dapat siswa anak didik yang emang bener-bener susah banget nggak? Susah banget. Ada yang memang benar-benar nggak pandai nyanyi. Memang nggak pandai nyanyi sama sekali saya. Tapi dia niat banget mau nyanyi gitu. Nyanyi dan sekarang bisa jadi pemenang. Wow. Yes. Jadi, itu benar-benar dari nol ya? Dari nol sama sekali. Jadi saya iringin atau saya buat pakai -1. Bener-bener musik sama suara dia tuh nggak bisa nyatu sama sekali. Musik di mana, suaranya di mana. But finally sekarang dia sudah banyak piala lomba nyanyinya. Itu gila sih. Kalau emang udah niat ya. Iya, sebenarnya apa? Ada jalan ya. Iya, benar. Niat sih sebenarnya. Jadi kayak mana ya kalau dipikir-pikir antara musik sama suara kayak tadi saya bilang lah kan nggak nyambung. Bener. Apakah seorang penyanyi itu emang harus mengerti musik banget atau gimana sih? Ya minimal feeling ya, feeling musiknya itu harus ada gitu, feeling supaya bisa menyelaraskan temponya gitu, bisa menyelaraskan suara yang dia dengar. Terus kalau misalnya apakah dia harus pandai alat musik? Tidak. Pandai ya. Seorang penyanyi tidak mesti bisa bermain alat musik. Tapi kalau dia bisa bermain alat musik itu lebih keren lagi gitu. Plus ya. Iya, bisa main piano sambil nyanyi, bisa main gitar sambil nyanyi. Oh, ini sekarang udah mulai ngartis ya? Sebenarnya nggak ngartis, gimana sih bilangnya, udah mulai diundang di berbagai acara televisi gitu kan. Pernah kepikiran ya udahlah aku jadi artis aja lah, nggak usah jadi guru lagi gitu kan? No, nggak pernah. Enggak. Number one, saya selamanya jadi guru sih. Kenapa? Apa sih gitu loh? Karena kok dipikir-pikir ya, justru jadi artis banyak banget yang emang di luar dari apa yang didapat jadi guru. Iya. Dalam halnya ya itu ya, paham ya. Bener. Tapi menurut saya kebahagiaan itu bukan hanya diukur lewat penghasilan atau uang sih. Bagi saya bisa mendidik anak-anak itu adalah kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup saya gitu. Dan sesuatu yang sangat bermanfaat. Amal jariah. Iya, karena amal jariah yang bermanfaat tuh ngalir terus. Bener, ya ampun. Udah berapa tahun ngajar? Saya ngajar dari 2011, jadi sudah 9 tahun. 9 tahun ngajar di sekolah yang itu aja? Iya, Saya pernah pindah-pindah gitu? Awalnya saya ngajar di Perguruan Al Azhar Medan, kemudian sekarang saya dapat pegawai negeri di MTSN 2 Medan, terus saya punya tempat les vokal tadi ya? Vokal, Andika Production itu punya Pak Andika namanya, kerjasama sama Pak Andika. Jadi aktivitas sehari-hari di situ? Full 1 harian dari pagi sampai malam jam 11 baru pulang
ya ngajar terus. Bang, aku boleh nanya, agak sedikit dalam sih, nggak dalam ya. Itu ngajar vokal berapa biaya, Bang? Secret lah kayaknya ya. Aduh, aku mau gali itu tadi. Mahal nggak? Mahal nggak? Iya kalau cerita tentang itu sih, misalnya sekarang kan udah banyak orang yang melihat saya di media sosial atau di TV gitu. Bayarannya mahal nih gitu. Orang menganggap seperti itu mungkin ya. Tapi saya lebih mengutamakan murid-murid yang ada sama saya sebelum saya menjadi sekarang. Jadi walaupun yang murid baru membayar 50 kali lipat, saya nggak akan meninggalkan murid saya yang sama saya waktu saya belum jadi apa-apa. Emang ada? Masih ada di sekarang ini yang diajari tapi belum jadi gitu loh? Ada? Enggak, maksudnya waktu dulu saya belum dikenal orang gitu. Oh iya, maksudnya itu diterusin lagi. Diterusin lagi gitu. Daripada anak yang masih baru, tapi demi anak baru saya harus meninggalkan anak murid saya yang lama, saya nggak mau. Walaupun dibayar berkali-kali lipat. Bang, genre musik abang? Oh iya, saya suka pop sih memang. Pop? Iya, pop. Kalau kayak beatbox itu pernah? Beatbox saya suka dengar tapi jarang melakukannya. Tapi paling sering sih saya memang lebih ke pop sih. Gimana tanggapan abang? Anak-anak sekarang itu kayaknya lebih, enggak sekarang ya, ada beberapa tahun yang lalu emang lagi ngehits banget beatbox, scream. Keren sih, keren. Tapi ngelihatnya aneh nggak sih itu anak-anak ngapain sih mic itu dideketin sama apa gitu loh? Keren sih, itu kan kreativitas ya, kreativitas yang ya scream juga nggak mudah, terus beatbox juga nggak mudah. Bisa dalam satu mulut kita bisa dengan dua suara yang berbeda, ada tuh. Itu good job sih, saya sangat dukung. Tapi itu memang bagian dari musik juga? Bagian dari musik. Menurut saya itu kalau positif ya kenapa nggak dilanjutkan. Itu kembali ke selera ya? Iya, itu kembali ke selera. Yes. Tadi kan pertama datang nih, ngelihat agak looknya gitu kan? Iya. Emang guru seni atau bukan sih gitu? Lebih kayak ini guru-guru fisika jangan-jangan. emang stylenya rapi gitu, nggak yang biasanya guru seni itu agak-agak gitu ya, kayak mana ya? Nyentrik gitu ya? Nyentrik, rambutnya ya mes berantakan gitu. Ini enggak, asli ini emang dari dulu doyan rapi atau? Iya, memang saya stylenya memang kayak gini, sukanya yang kayak gini gitu, yang casual gitu ya. Bener kayak gitu sih. Tapi emang nggak pernah nyoba jadi sesosok yang nyeleneh? Nggak pernah sih. Pernah ya? Nggak pernah. Jadi betul-betul ya guru gitu lah, emang mau nunjukin guru itu ya kayak gini, rapi gitu. Jadi ya? sebelum jadi guru juga stylenya udah seperti ini gitu. Jadi lain lah. Bener. Agak berbeza. Bang, kalau kan kadang It's okay. Kalau mau jadi penyanyi ada tipsnya nggak? Siapa tahu aku. Oke. Siap. Ya, tips untuk kamu semua yang nonton podcast ini yang mau jadi penyanyi, nomor 1 itu adalah menjadi penyanyi yang berkarakter. Ya, saya selalu bilang sama murid-murid saya semua harus menjadi diri sendiri tanpa mengikuti gaya bernyanyi orang lain. Terus menjadi penyanyi yang luar biasa dan bagus itu bukan berarti teriak-teriak gitu. Kan banyak orang yang menganggap nyanyi dengan nada-nada tinggi, teriak-teriak itu bagus gitu kan. Sebenarnya nyanyi itu adalah bagaimana kamu bisa menyampaikan pesan dari makna lagu yang kamu nyanyikan. Ketika orang merinding dengarnya, ketika orang bisa merasuki ke dalam lagu yang kamu nyanyikan, itu penyanyi yang sesungguhnya. Berkarakter, number 1 adalah karakter. Tapi kan betul sih tadi yang teriak-teriak itu Medan, ini kita kebetulan di Medan ya. Biasanya kalau jebolan-jebolan yang dari Medan itu emang gaya nyanyinya agak keras gitu. Oh, kalau apakah itu karakter Medan atau gimana? Itu memang karakter ya, kan mereka juga bernyanyi dengan ini juga karakter juga. Itu karakter Medan lah ya berarti ya kayak gitu. Keren, dengan teknik dan full teknik kan memang Medan tempatnya teknikal, tapi kan kalau para pemenang-pemenang itu sudah komplit ya, paketnya sudah komplit, bernyanyi sudah dengan vokal yang bagus, power yang bagus gitu. Hanya yang saya bilang tadi adalah jadi penyanyi yang berkarakter gitu. Jadi hanya merubah mindset orang aja, kalau berteriak-teriak itu bukan berarti menjadi penyanyi yang luar biasa gitu. Dengan
Contohnya Chrisye, nyanyi Yes. santuy, tapi kita bisa meresapi apa yang dia nyanyikan gitu. Banyak sih penyanyi-penyanyi yang legenda, tapi nggak nyanyi dengan teriak-teriak. Jadi bukan berarti bernyanyi nggak boleh teriak-teriak, bukan seperti itu. Tapi kita merubahlah pemikiran kita bahwasanya, oh nyanyi keren tuh harus teriak-teriak. Tidak. Berarti ciri khas ya. Ciri khas karakter. Berbeda dari orang lain ya. Bener-bener berbeda dari orang lain. Coba satu nama deh penyanyi yang menurut Sernata, jangan Chrisye lagi ya tadi udah. Bener. Yang berkarakter. Iwan Fals. Iwan Fals ya. Itu emang soalnya nggak zaman saya. Iwan Fals itu is the best ya. Saya sangat luar biasa sih, dia sampai berapa dekade sudah ya. Tapi tetap fansnya dari kalangan anak muda sampai orang tua tetap luar biasa. Gak ada matinya ya? Gak ada matinya, serius keren banget. Karena memang dia bernyanyi itu tadi karakternya kuat. Dia cuma ngakustik gitu loh. Iya. Cuma pakai Ebit gitar GAD juga. Ebit GAD juga. Jadi apakah menurut Sernata penyanyi-penyanyi sekarang tidak terlalu berkarakter atau tidak berkarakter juga ya? Iya, soalnya gitu juga. Kan sekarang banyak penyanyi yang muncul gitu kan, tapi nggak bertahan lama. Ya itu tadi, karena menjadi seorang penyanyi juga attitude juga penting sih. Banyak orang yang terjatuh karena attitude-nya kurang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Banyak orang yang merasa dirinya bintang dan merasa dirinya besar, sehingga melihat orang lain sebelah mata, itu yang akan menjatuhkan dia. Jangan gitu ya. Iya, jadi buat kamu semua, kalau sudah punya nama besar, punya prestasi, bukan berarti kita harus menyombongkan diri kita, tidak. Malah kita harus menjaga hati orang-orang di sekitar kita untuk tidak mengatakan bahwasanya setelah jadi bintang jadi sombong. Jangan sampai seperti itu. Karena memang pada dasarnya mempertahankan itu sulit. Susah, jauh lebih sulit dibandingkan yang emang dia baru mau naik. Bener, gitu kan. Udah banyak angin-anginnya kalau udah di atas tuh. Itu tadi the tips. Yes. Kira-kira kalau untuk yang suaranya nggak bagus, ada trik nggak sih nyanyi itu tetap enak? Yes, jadi kalau sebenarnya semua orang itu punya karakter tersendiri ya, bagus atau enggaknya itu relatif sebenarnya. Bagus atau enggak suara seseorang itu relatif siapa yang dengar gitu. Bisa saja kalau mbaknya dengar seseorang nyanyi nggak bagus, tapi saya dengar, oh ini bagus nih karakter. Nah, sebenarnya bagus dan nggak bagus itu adalah relatif sih. Makanya buat kamu semua latihan aja sih. Latihan sekarang sumbernya banyak, nggak mesti datang ke tempat vokal, di channel YouTube juga banyak cara latihan vokal. Tapi memang kalau kita punya guru secara langsung sih lebih oke. Itu latihan di kamar mandi recommended gak? Bisa loh, serius. Asli aku pernah nyoba. Ya nyanyi di kamar mandi itu bisa lebih bagus daripada nyanyi di karena dia ruangannya mendengung. Jadi kita kelihatan seperti bernyanyi di konser gitu ya. Dan gak ada yang dengerin. jadi ngerasa bagus sendiri padahal karena gak ada yang denger. Bener. Itu sih. Sar, minum dulu yuk. Oke, siap. Alhamdulillah, bening ya? Bening ya? Tadi mau nyanyi? Yes, boleh. Nyanyi? Saya ini ya. Nyanyi apa? Pakai gitar? Nyanyi lagu murid saya aja deh ya. Ya kan, yang nyanyi siapa? Si mbaknya dong. Aduh, ya. Semuanya mari bernyanyi. Apa tadi nih? Aduh. Kita cek dulu. Gue deg-degan. Aduh, enggak mau. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Oke ya. 1, 2, 3. Aku ulang. 1, 2, 3 ya. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Lanjut. Aku kan menahan walau kau ingin pisah, tapi kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku
minta izin minta maaf, bukan penyanyi. Masih banyak belajar lagi, ajarin ya. Siap. Oke, terima kasih Sonata udah hadir berbagi di podcast Lingkar Inspirasi Bangsa. Sampai jumpa.